Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Farisi. Saya mahasiswa dari Universitas Teguh Umar, program studi Teknik Industri. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari desain sebuah konseptual sistem otomasi di dunia industri. Dengan tema desain optimasi konseptual sistem produksi berbasis manufaktur digital pada industri minuman kemasan skala menengah, studi kasus PT Indo Beverage Nusantara. PT Indo Beverage Nusantara ini adalah sebuah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang produksi minuman kemasan seperti air mineral, teh botol, dan minuman berenergi lainnya. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi harian yang cukup besar dan melayani distribusi ke wilayah regional dan nasional. Adapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Indo Beverage Nusantara ini, yang pertama ialah proses produksi belum terintegrasi secara digital. Yang kedua ada efisiensi waktu dan tenaga kerja dan energi yang masih belum optimal. Yang ketiga, monitoring produksi masih manual. Dan yang keempat, tidak adanya sistem pelaporan otomatis dan prediksi kerusakan. Jadi, tujuan optimasi sistem otomasi ini ialah meningkatkan efisiensi proses produksi melalui otomasi dan digitalisasi, mewujudkan sistem produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis data dan kendali otomatis, dan mempermudah pemantauan format produksi secara real time oleh tim manajemen. Oke. Jadi, proses yang akan diotomasi ialah yang pertama penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, proses pencampuran dan pemrosesan cairan, kemudian pengisian botol perkemasan, pengemasan akhir, pencatatan produksi dan monitoring mesin, serta pemeliharaan mesin. Oke, di sini ada pemilihan teknologi beserta alasan dari pemilihan teknologi. Yang pertama ada IoT sensor, yang kedua ada PLC, yang ketiga ada HMI, empat kita menggunakan SCADA sistem, kemudian kelima kita menggunakan cloud dashboard, enam ada AI, ML atau opsional. Jadi bagaimana teknologi ini meningkatkan adaptabilitas sistem? Yang pertama, modularitas dan skalabilitas melalui PLC dan sensor IoT. Teknologi PLC dan sensor IoT ini memungkinkan sistem dikembangkan atau disesuaikan tanpa mengubah keseluruhan struktur produksi. Jika ada penambahan mesin atau perubahan proses, konfigurasi ulang bisa dilakukan secara cepat karena sifatnya modular dan terbuka untuk ekspansi. Yang kedua, kemudahan penyesuaian operasi melalui HMI, Human Machine Interface, memberi fleksibilitas tinggi bagi operator untuk mengubah parameter proses seperti suhu volume atau durasi produk secara langsung melalui layar antarmuka. Ini memungkinkan sistem dengan cepat menyesuaikan kebutuhan jika terjadi perubahan jenis produk atau ukuran kemasan. Kemudian yang ketiga, pengawasan terpusat dan fleksibel melalui SCADA. SCADA mempermudah pengawasan seluruh proses produksi dari satu pusat kontrol. Ketika ada perubahan konfigurasi sistem bisa langsung diperbarui tanpa mengganggu operasi di seluruh lini. Yang keempat, respon cepat terhadap perubahan data melalui cloud dashboard. Dengan dashboard berbasis cloud, data produksi bisa diakses secara real time oleh manajemen dari mana saja. Yang kelima, prediksi dan penyesuaian otomatis melalui AI atau ML. Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan sistem mengenali pola data dan memberikan rekomendasi otomatis, seperti kapan mesin perlu diservis atau jika terjadi potensi kerusakan. Berikut ada desain arsitektur sistem mengenai sistem otomasi yang kita rancang. Pertama ada sensor IoT memberikan sinyal berupa suhu, tekanan ke PLC, kemudian PLC dianalisis oleh HMI, kemudian PLC ke SCADA melalui Cloud Strong, AI, serta Cloud Dashboard untuk menyimpan data yang telah diproses tadi. Kemudian ada pun strategi komunikasi di industri. Yang pertama, sensor dan PLC, komunikasi via Modbus. Sederhana, andal, terbuka, dan banyak didukung oleh perangkat industri seperti Siemens, Omron, dan lain-lain. Kemudian ada PLC dan HMI melalui komunikasi via internet. Mendukung transfer data real time dan sangat cocok untuk sistem produksi yang membutuhkan sinkronisasi cepat antar mesin. Yang ketiga ada SCADA ke cloud, komunikasi via MQTT, ringan, efisien untuk bandwidth rendah, mendukung kiriman data real time dari pabrik ke cloud dengan tensi minimal. Kemudian ada integrasi robotika dalam sistem industri. Jadi ada teknologi yang kita gunakan seperti robot lengan otomatis, yaitu fungsinya mengangkat botol dari jalur produksi ke karton, kemudian menyusun karton ke palet. Apa peran robot ini di otomasi presisi dan fleksibel? Presisinya tinggi, yang pertama ada fleksibilitas tinggi, kemudian ada peningkatan kecepatan produksi, serta keamanan dan ergonominya. Di sini ada simulasi konseptual dari sistem otomasi yang kita desain. Simulasi ini menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan otomatis terkontrol dan terpantau melalui sistem terintegrasi berbasis sensor PLC, SCADA, dan cloud dapat dilihat di gambar berikut.
Kemudian penerapan smart manufacturing, yaitu sistem otomasi produksi di Indo-Ferrek Nusantara dirancang dengan prinsip smart manufacturing, yaitu penerapan teknologi digital dan otomasi terintegrasi yang mampu meningkatkan fleksibilitas, keterlusuran, dan efisiensi produksi. Kemudian apa saja yang dievaluasi efisiensi sistem? Yang pertama ada waktu produksi, penggunaan tenaga kerja, energi dan bahan baku, serta downtime mesin. Kemudian ada aspek keberlanjutan dan skabilitas, karena sistem menggunakan efisiensi energi dan pengurangan limbah, desain fleksibel dengan unit tambahan, modular, dan konektivitas IoT dan cloud untuk skalasi. Adapun kesimpulan dari desain konseptual sistem ini, yang pertama, desain sistem otomasi terintegrasi meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keterlusuran produksi. Yang kedua, teknologi seperti IoT, PLC, SCADA, dan AI mendukung proses yang cepat, akurat, dan mudah dipantau. Yang ketiga, sistem mampu mengurangi downtime, menghemat energi, serta meningkat output harian. Ini ada beberapa 3 rekomendasi yang dapat saya berikan, seperti sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi. Di sini ada beberapa referensi yang dapat diakses untuk memahami lebih lanjut tentang sistem otomasi yang kita desain. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen, pembimbing, serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan laporan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.